Saya itu kadang sangat miris ya dengan komentar kalian. Padahal di video saya itu selalu untuk memberi pesan atau amaran terhadap sahabat-sahabatku, jika ingin bekerja ke negara orang, janganlah bekerja dengan secara ilegal. Tapi anehnya kadang-kadang masih saja ada sesetengah netizen yang komentarnya itu bukan main, bahkan menghina sampai menjelek-jelekkan saya, bahkan sampai dituduh pengkhianat. Aneh, memang aneh. Tapi faktanya kalau sudah terjadi seperti ini, terus bagaimana? Buat yang tidak tahu tentang suasana dan kondisi yang ada di Malaysia, lebih baik kalian cukup diam saja. Video ini saya tunjukkan untuk sahabat-sahabatku supaya dari video ini kita bisa belajar bersama-sama, bisa mendapat apa pengajaran dari video ini. Jadi kalian itu jangan sikit-sikit bercakap saya buruk-burukan negara saya. Kalau membuat berita seperti ini, justru saya sangat sayang dengan saudara-saudara Indonesia saya. Agar kalau bekerja ke negara orang, tidak lewat jalur ilegal. Bahkan saat pulang pun jangan sampai lewat jalur ilegal. Karena baru kemarin saya bahas, tapi di hari ini ada 172 TKI dari Malaysia yang pulang secara ilegal terombang-ambing di lautan selama 2 hari. Selanjutnya, saudara, TKI terlantar di tengah laut. Ratusan tenaga kerja Indonesia terlantar di tengah laut perairan Pantai Labu di Serdang, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi seputar TKI Malaysia. 172 orang TKI dari Malaysia yang pulang lewat jalur ilegal terombang-ambing di lautan selama 2 hari. Bayangkan, terombang-ambing di lautan selama 2 hari, tidak makan, tidak apa. Jadi harap-harap video ini bisa menjadi pelajaran penting untuk saudaraku-saudaraku semua. Kiranya kalau mau bekerja ke negara orang, kalau bisa jangan sampai menjadi seorang TKI yang ilegal. Sebab menjadi seorang TKI ilegal ini, kalau pulang pun juga susah. Karena tidak ada dokumen. Sebenarnya kalau untuk urusan pulang, itu pun kita juga dipermudah ya. Janji mau bayar denda, insya Allah selamat. Tapi kalau sudah menyangkut bayar denda, tentunya biaya yang dibutuhkan juga cukup lumayan banyak. Makanya untuk sahabat-sahabatku, kiranya mungkin tidak ada dokumen, harusnya kalau mau pulang cobalah tabung uang sedikit demi sedikit. Asalkan kalian nanti kalau pulang itu selamat sampai tujuan. Memang sudah menjadi resiko seorang TKI ilegal bila pulang lewat jalur belakang, maka nyawa pun bisa jadi taruhannya, sahabatku semua. Beruntungnya seorang TKI yang terombang-ambing di lautan selama 2 hari ini diselamatkan oleh nelayan setempat. Mari kita simak cuplikan videonya. Selanjutnya, saudara, TKI terlantar di tengah laut. Ratusan tenaga kerja Indonesia terlantar di tengah laut perairan Pantai Labu di Serdang, Sumatera Utara. Para TKI ini pun akhirnya diselamatkan oleh sejumlah nelayan yang melintas. Beginilah kondisi ratusan tenaga kerja Indonesia saat dievakuasi oleh para nelayan. Mereka sebelumnya terpaksa bertahan selama 28 jam atau sekitar 2 hari di tengah laut. 172 lebih TKI ini terlantar di tengah laut saat ingin pulang ke Indonesia. Berangkat dari Selangor, Malaysia 9 Januari lalu, mereka nekat menggunakan jalur tak resmi dengan menumpang kapal tongkang kayu. Demi menghindari patroli Polairut, mereka pun mengaku diajak berputar-putar mengelilingi pulau hingga akhirnya terombang-ambing karena cuaca buruk. Ironisnya, saat tiba di perairan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, para TKI ini tak dibawa berlabuh ke bibir pantai, namun diturunkan di laut. Melihat kondisi ini, sejumlah nelayan yang melintas akhirnya melakukan evakuasi. Resikonya menjadi seorang TKI ilegal kalau pulang pun juga susah.
Tapi anehnya masih ada yang kurang paham juga dengan netizen tercinta. Ya udah, resiko kalau cuma jadi TKI di Malaysia hanya dipandang sebelah mata. Gini aja kok masih ada yang pergi ke Malaysia buang waktu saja tanpa hasil. Lebih baik jadi TKI di Singapura atau di Hong Kong dihargai. Jadi buat sahabatku semua, ini bukan masalah dipandang sebelah mata atau dihina. Masalahnya TKI-nya tidak berizin, tidak resmi. Harap-harap sahabatku semua harus paham. Kalau berkomentar itu dipikir dulu. Kalau saya di sini aman-aman saja. Alhamdulillah, kalau pulang pun juga oke-oke saja lewat jalur darat maupun lewat jalur udara. Kok lewat jalur darat sih? Maksud saya, kalaupun mau lewat jalur laut bisa pergi ke pelabuhan internasional. Jadi harap-harap sahabatku, kalau yang berkomentar seperti ini, tolonglah dipikir terlebih dahulu. Bukan Malaysia memandang hina, bukan TKI dipandang sebelah mata, tapi negara manapun kalau kita pulang dengan jalur ilegal, kita datang dengan jalur ilegal, salah tetap salah sahabatku semua. Bayangkan kalau di Indonesia sendiri ada pendatang tanpa berizin, pastinya kan kalian semua kan marah-marah ya kan? Seperti Rohingya di Aceh, semua kan protes kan? Karena tidak ada izinnya. Jadi harap-harap sahabatku harus paham. Jangan sampai tidak paham. Video ini saya buat bertujuan untuk mengingatkan para saudaraku-saudaraku semua, apabila bekerja ke Malaysia, kemanapun negara tujuan, selalu usahakan jangan sampai ilegal. Harus mempunyai dokumen yang resmi. Saya rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Dan saya juga akan bercerita sedikit. Kalau pulang dengan jalur ilegal, itu pulangnya itu sembunyi-sembunyi. Berangkatnya pun tengah malam. Kemudian nanti kalau sudah sampai ke tepinya, bukan langsung berada dekat tepi ya, tapi diturunkan di laut yang masih segini. Bayangkan, kalau yang tidak pandai berenang bisa-bisa terseret arus, maka akan hilang. Beruntungnya TKI 172 orang itu ada nelayan yang menyelamatkannya. Kalau tidak ada nelayan, tidak tahulah nasibnya seperti apa. Dengan adanya video ini semoga bisa menjadi pengajaran dan semoga kita juga belajar dari apa yang sudah terjadi, yang dialami oleh saudara-saudara kita ketika menjadi TKI yang ilegal. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kiranya sahabatku suka dengan konten saya, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.